Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Sylvia Ansori akan menghadirkan Anda perbincangan yang cukup menarik. Kita tahu perubahan iklim dan pemanasan global telah menjadi isu dunia karena dampaknya yang sangat signifikan terhadap aspek kehidupan. Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah berkomitmen untuk ikut berperan menahan laju suhu global dan perubahan iklim. Sekaligus komitmen ini tak lepas dari konsekuensi. Telah diratifikasikannya Perjanjian Paris yang mengharuskan Indonesia untuk melaksanakan upaya yang mengarah pada pengendalian iklim. Pertanyaannya, bagaimana mengkonsolidasikan, mengorkestrasi seluruh pemangku kebijakan dari tingkat pusat hingga daerah dan seluruh elemen masyarakat agar tercipta harmoni yang selaras untuk mewujudkan Indonesia terdepan dalam pengendalian perubahan iklim beserta dampak-dampaknya? Inilah dialog khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hijau Indonesiaku, hijau bumiku. Sobat Alam tahu nggak sih apa itu Volunatsing 2030? Yuk simak videonya sampai akhir. Upaya Indonesia dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2060 diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Pengurangan emisi GRK nasional ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan Indonesia's Forestry and Other Land Use atau Volunatsing 2030. Volunatsing ini merupakan kondisi di mana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang yang dikeluarkan, dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Melalui skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement atau LCCP, secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor Volu sudah mulai netsing mencapai target 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Nah, untuk mencapai Volunatsing 2030 ada 15 ruang lingkup yang perlu dibenahi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Lantas, apa saja yang akan dilakukan sebagai aksi mitigasi sektor Volu demi tercapainya netsing 2030? Yang pertama, perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi. Melalui skenario LCCP, membatasi dan menekan hutan alam yang dapat dikonversi hingga 6,8 juta hektar. Yang kedua, perlindungan degradasi hutan di area konsesi. Perlindungan dari degradasi bertujuan untuk mempertahankan hutan alam primer hanya untuk hasil hutan bukan kayu dan berfokus pada terganggunya pemeliharaan hutan alam primer di dalam area konsesi. Yang ketiga, pengelolaan lahan gambut. Hal ini meliputi pengelolaan dan pemulihan muka air dengan menjaga tinggi muka air lahan gambut, juga perbaikan atau restorasi tata airnya melalui pembasahan kembali lahan gambut. Yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. Karena kasus kematian hewan lebih banyak ditemukan di luar kawasan konservasi, perlindungan NKT di luar kawasan konservasi sangat penting untuk memastikan perlindungan satwa. Dan yang terakhir, penegakan hukum diperlukan sebagai upaya penetapan kebijakan dan operasi yang sesuai kebutuhan dengan implementasi yang berkesinambungan dan konsisten. Saat ini, Volunatsing sudah menjadi penyumbang terbesar penurunan emisi gas di Indonesia dengan total kontribusi lebih dari 90%. Harapannya dalam beberapa tahun ke depan, progres ini terus meningkat dan target-target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 segera tercapai ya Sobat Alam. Pendengar RRI dan juga pemirsa YouTube, untuk membahas topik dialog kali ini sudah bersama kami dua narasumber yang akan memperbincangkan. Saya kenalkan satu persatu terlebih dahulu ya. Ketua Harian 1 Tim Kerja Forestry and Other Land Use Volunatsing 2030, Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman MSc. Selamat pagi Pak Ruanda, sehat Pak Ruanda? Selamat pagi pendengar dan pemirsa, saya Ruanda Agung Sugardiman. Alhamdulillah sehat ya Pak Ruanda ya. Walaupun memang roadshow kemana-mana, pendengar Pak Ruanda ini dari Yogyakarta, dari Surabaya dan akhirnya kali ini ke Semarang. Di sebelah Pak Ruanda, Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto STMT. Pak Widi, kabar baik sehat Pak Widi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Baik, pendengar, nanti kita akan berbincang langsung kepada dua narasumber. Tapi saya ke Pak Ruanda dulu nih. Ada banyak yang ingin disampaikan Pak Ruanda. Karena kebetulan tanggal 29 Mei kali ini di kota Semarang ini hadir tokoh-tokoh luar biasa. Pak Ruanda, banyak pejabat baik tingkat provinsi hingga kabupaten kota di Hotel Tentrem Semarang. Betul ya Pak Ruanda ya? Ya Kenapa? betul, ya.
ada apa acara di Kota Semarang ini Pak Ruanda? Silakan. Ya, terima kasih. Hari ini tanggal 29 Mei 2024 kami menyelenggarakan sosialisasi subnasional untuk Provinsi Jawa Tengah untuk implementasi Indonesia VoluNet Sync 2030. Volu singkatan dari Forestry and Other Land Uses. Dan ini menjadi event yang sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya, dan bagaimana Provinsi Jawa Tengah bisa ikut berperan serta di global, di internasional dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Ya. Oke, apa sebetulnya Pak Ruanda yang melatar belakangi VoluNet Sync 2030? Ya, seperti tadi disampaikan bagaimana perubahan iklim dan pemanasan global sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa diingkari lagi bahwa perubahan iklim sudah terjadi. Akibatnya, dampaknya kepada kehidupan kita, dan salah satu contoh yang sangat signifikan adalah banjir rob, ya. Kemudian pola tanam yang sudah berubah. Beberapa hari yang lalu terjadi turbulensi di udara untuk pesawat terbang Singapore Airlines dan Qatar. Ini akibat dari perubahan iklim juga, dan ini semakin banyak sektor yang terpengaruh dengan perubahan iklim ini. Dan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dari 5 sektor. Yang pertama dari sektor Volu, Forestry and Other Land Use. Yang kedua dari sektor energi. Yang ketiga dari sektor waste atau limbah. Yang keempat dari sektor pertanian. Dan kelima adalah sektor industri. Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca dari 5 sektornya. Volu ini adalah yang paling besar, kita akan menurunkan emisinya. Ya. Oke, ada 5 aspek tadi ya yang disampaikan. Sebetulnya memang kalau kita melirik tahun-tahun sebelumnya, Indonesia ini sudah mulai menggerakkan itu ya, Pak Ruanda ya. Tapi sebelum saya ke Pak Widi nih, menilik dari tema sosialisasi ini, Pak Ruanda, sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan nampaknya menjadi kunci program pengendalian iklim ini. Mengapa demikian Pak Ruanda? Silahkan. Ya, karena sektor kehutanan dan penggunaan lahan ini mempunyai beban atau tugas harus menurunkan 60% dari emisi gas rumah kaca Indonesia. Dan ini kita harus dukung bagaimana komitmen Bapak Presiden di internasional ini tidak hanya omong saja, tidak hanya diskusi saja, tetapi betul-betul ini bisa terjadi di tingkat tapak. Oleh karena itu kita sosialisasikan ini bahwa mari kita kerjakan bersama-sama penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya ini bisa terjadi 60% di tingkat tapak ini. Ya. Tapi kalau 60% kira-kira sampai 2030 aman ya Pak Ruanda perkembangannya ya? Kalau dari lihat perkembangan beberapa provinsi yang sudah kami lakukan, kami sudah menyelesaikan 28 provinsi. Nah ini region Jawa ini terakhir ini akan kami lakukan dengan melihat kondisi bagaimana provinsi-provinsi dan semangat provinsi untuk menurunkan emisi ini, kami yakin dari KLHK yang akan melaporkan ke internasional bahwa Indonesia yakin bisa menurunkan emisi gas rumah kacanya. Oke. Pak Ruanda mengatakan sudah 28 provinsi. Kemarin sempat ke Jogja, sempat juga ke Surabaya. Berarti kan ada karakteristik yang berbeda dari setiap daerah. Kalau untuk di Jawa Tengah gimana Pak Ruanda? Ya. Dari beberapa provinsi yang sudah kami kunjungi, ada memang karakteristik spesialisasi dari masing-masing provinsi ini, bagaimana mereka mengupayakan masing-masing provinsi ini untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya. Salah satu contoh, mungkin ada beberapa provinsi yang bisa saya sampaikan di sini, di Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka mempunyai kebutuhan kayu untuk membuat kapal pinisi kan dari Sulawesi Selatan. Bahan-bahan kayu untuk membuat kapal ini semakin lama semakin berkurang. Nah, salah satu rencana operasional Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah menanam secara massal pohon-pohon untuk membuat bahan baku kapal ini. Kemudian di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, mereka terkenal dengan membuat rumah knockdown. Jadi rumah bisa knockdown, tidak hanya kursi tempat tidur, tetapi ini rumah knockdown. Nah ini bahannya kayu cempaka
yang dari Sulawesi Utara ini sekarang semakin susah dicari, sehingga harganya ini semakin lama semakin mahal. Nah, oleh karena itu mereka sekarang salah satu rencana operasionalnya menanam secara massal pohon cempaka ini. Nah, minggu yang lalu kami di Yogyakarta, secara spesifik Yogyakarta mempunyai keunggulan apa? Gudeg, gebyok ya, rumah gebyok itu atau yang di belakang rumah ini Pak Kadis. Nah, mereka sekarang menanam besar-besaran pohon nangka. Nah, karena kebutuhan nangka sangat tinggi, mereka membuat seperti kebun ya, kebun nangka di provinsi DIY ini. Salah satunya kita masukkan di dalam rencana operasional. Nah, apa yang nanti kita bisa lakukan di provinsi Jawa Tengah nanti, kita ikutin nanti di workshopnya besok. Besok pagi seharian besok akan melakukan apa-apa saja yang bisa dilakukan di provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah saya sounding salah satunya mungkin bambu ya, karena kebutuhan bambu semakin meningkat ya. Kemudian masyarakat sendiri bambu itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat, misalnya besek, kemudian ininya seluruh pohon bambu itu bermanfaat. Nah, mungkin salah satu yang bisa dimasukkan di dalam rencana operasional Jawa Tengah adalah bambu itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ruanda. Saya langsung ke Pak Widi nih, barangkali di-spill ya. Hasilnya bagaimana Provinsi Jawa Tengah dalam menekan emisi gas, karena 2030 tadi PR-nya Pak Ruanda ini cukup berat walaupun di daerah-daerah lain sudah menemukan kuncinya. Gimana kalau di Jawa Tengah, Pak Widi? Ya, jadi kalau di Jawa Tengah tadi seperti disampaikan oleh Pak Ruanda, khusus sektor kehutanan ya kami sampaikan ada program unggulan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu rehabilitasi hutan dan lahan. Ini jadi kami mendorong seluruh stakeholder untuk bersama-sama melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, baik itu dari pemerintah provinsi, kemudian teman-teman di kabupaten khususnya untuk hutan rakyat, teman-teman juga melakukan penghijauan, kemudian tentu dari Kementerian LHK yang terus membantu kami dalam upaya ini, ada BPDAS misalnya atau Balai KSDA ini juga membantu, dan tentu yang terpenting adalah kolaborasi para pihak dengan masyarakat. Jadi kami di Jawa Tengah ada satu program yang ini memberikan penghargaan kepada masyarakat, kepada pemerintah desa, yaitu Desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari. Ini adalah salah satu upaya kita mendorong supaya sektor kehutanan ini tetap terjaga kelestariannya dan memberikan penghargaan juga kepada stakeholder. Kemudian kami juga mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan, ekonomi produktif yang tentu ini mendorong agar masyarakat tidak lagi misalnya memanfaatkan kayu secara tidak resmi ya, tapi justru kita kembangkan dengan usaha-usaha ekonomi produktif supaya masyarakat juga konsentrasinya ke sana. Misalnya hasil hutan bukan kayu ini dikembangkan oleh kami dengan masyarakat, dan ini nampaknya memberikan peningkatan ekonomi untuk masyarakat ya. Jadi tidak hanya mengandalkan hasil kayunya saja, tapi juga ada usaha-usaha lain, dan tentu yang terpenting adalah kolaborasi para pihak. Kami juga dengan perguruan tinggi, kami ada Forum DAS, Forum Daerah Aliran Sungai Jawa Tengah. Ini yang juga selalu mendukung kami dan anggotanya dari seluruh pihak, Bapak juga dari perguruan tinggi yang ikut bergabung, dan ini memberikan masukan-masukan yang besar bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menangani daerah aliran sungai. Oke, Pak Widi, tadi saya sebelum mulai percakapan ini saya sempat ngobrol dengan Pak Ruanda. Kenapa Jawa itu menjadi salah satu daerah terakhir begitu ya? Karena kepadatan penduduk yang luar biasa. Jawa Tengah ini termasuk Pak Widi karena tingkat kepadatan penduduk dan lahan yang terbatas. Apa sebetulnya agar lebih seru tantangannya nih di Jawa Tengah untuk melaksanakan tata kelola kehutanan dan pemanfaatan lahan yang baik? Ya, tadi seperti dipaparkan oleh narasumber ya, tadi ketika sosialisasi di awal, bahkan Pak Ruanda tadi juga menyampaikan ya Pak ya, untuk di Jawa Tengah tidak lebih dari 20% untuk hutannya. Jadi kami mengembangkan hutan rakyat ya, masyarakat kita berikan bantuan bibit ya, kami juga ada balai sertifikasi tanaman hutan yang menyediakan bantuan bibit gratis kepada masyarakat, dan kita berharap kepada masyarakat juga tetap menjaga lingkungan, menjaga agar tidak terjadi erosi dan mengurangi lahan kritis yang ada di Jawa Tengah. Itu.
Salah satunya itu ya. Sekali lagi mungkin masyarakat lebih kepada pengawasan mungkin Pak Widi. Kalau pemberian bibit, penanaman itu biasanya seremoni banyak dilakukan. Tapi untuk pengawasan saat tumbuh dan pelestarian dan lain sebagainya Pak Widi. Ya, kita ada pendampingan ya. Jadi sebenarnya bukan pengawasan ya. Kita lebih kepada pendampingan kepada masyarakat. Kebetulan kami ada penyuluh kehutanan yang mendampingi masyarakat di tiap-tiap kecamatan. Ada juga kami masih dibantu oleh penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang tentu ini sangat dekat ya dengan kelompok tani hutan. Dan kami membina kelompok tani hutan yang ada di Jawa Tengah. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Pak Arwanda, kita optimis bahwa upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sisi Volu ini akan bisa berhasil ya dengan dorongan para pihak, bantuan para pihak. Oke, jadi SDM-nya pun juga insya Allah mumpuni ya Pak Widi ya dari penyuluhnya ya dan kedekatan masyarakat ya. Oke, baik pendengar dan juga pemirsa YouTube pada kesempatan kali ini Indonesia ini kan pernah ya digadang-gadang sebagai paru-paru dunia. Artinya Indonesia memegang peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi ekosistem dunia. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kali ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Dialog khusus bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, saya Sylvian Sori masih menemani Anda. Tadi saya sempat spill ya mengenai Indonesia sebagai paru-paru dunia. Artinya Indonesia memegang peranan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi ekosistem dunia. Apakah kondisi itu masih terjaga di tengah pesatnya pembangunan nasional saat ini? Kita akan tanyakan langsung ke Pak Ruanda. Pak Ruanda, di tahun 2013, koreksi kalau saya salah Pak Ruanda, Indonesia berada di peringkat ketiga hutan terluas versi data Forest Watch Indonesia. Tapi di tahun 2019 ada survei juga dari Duke University yang dirilis, tingkat deforestasi atau penghilangan hutan di Indonesia ini masih sangat tinggi sehingga mengundang kekhawatiran global. Gimana dari Kementerian KLH tentang masalah deforestasi ini? Silahkan. Ya, ini yang selalu menjadi pertanyaan di
internasional untuk Indonesia, dan ini sudah kita buktikan dengan adanya data kita. KLHK mempunyai sistem informasi monitoring hutan atau SIMONTANA yang ini menampilkan data-data citra satelit sejak tahun 1990 sampai hari ini. Jadi kita secara historical punya data pemantauan hutan ini secara terus-menerus. Nah, dari data-data yang kita punya ini, deforestasi hutan yang terjadi saat ini semakin lama sudah semakin menurun. Sekarang bahkan pada titik yang paling rendah selama 20 tahun terakhir ini sampai angka 100 ribu hektar setiap tahun. Ini sangat rendah dibanding beberapa tahun terakhir ini. Jadi artinya sampai 20 terakhir ini angka itu yang paling kecil yang ada di kita. Dan ini sudah kita buktikan kepada dunia internasional dengan data-data kita. Bahkan laporan yang kami sampaikan kepada PBB, UNFCCC, dan sudah diverifikasi, ini mendapat namanya RBP, Result Based Payment dari RADD, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, dan ini mendapatkan insentif berupa dana dari internasional. Karena kita sudah terbukti bisa menurunkan emisi kita dengan kita tunjukkan dengan laporan ke internasional dari data-data citra satelit, dan ini kita mendapatkan RBP, Result Based Payment, dari Norwegia, dari Global Carbon Fund, GCF. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan ini sudah menjadi kebanggaan kita bahwa Indonesia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi kita. Ya. Luar biasa sebetulnya ya, hingga sampai dapat bantuan juga dari tingkat dunia. Itu kira-kira anggarannya digunakan untuk apa? Kembali lagi ke kehutanan atau gimana, Pak Ruanda? Dananya yang dari GCF ini sebesar 100 juta US dollar, jadi sangat besar sekali. Dan ini dikelolalah BPDLH, dan dana itu untuk kegiatan VOLU. Nah, sebagian besar kembali ke hutan, bagaimana kita bisa hutan-hutan yang terdeforestasi kita perbaiki dengan penanaman, dengan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim lainnya. Ya. 100 juta US dollar, saya masih mikir itu nolnya ada berapa kalau dirupiahin ya. Oke, Pak Ruanda, satu lagi nih, kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia itu salah satunya adalah negara kepulauan. Jadi garis pantainya juga luar biasa. Betul, ya. Nah, ini bagaimana kebijakan sebetulnya pengelolaan hutan mangrove yang selama ini terbukti cukup melindungi ekosistem pantai, Pak Ruanda? Atau mungkin lahan-lahan potensial lain ya? Betul, ini menjadi concern Bapak Presiden juga. Kalau dulu kita mempunyai badan restorasi gambut, concern kita ke mangrove juga, sehingga Bapak Presiden membentuk badan BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Karena concern kita, BRGM ini mendapat tugas untuk merestorasi seluas 600.000 hektar hutan-hutan mangrove kita. Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3,4 juta hektar, dan ini menjadi luas mangrove yang terbesar di dunia, sekitar mungkin 25% mangrove dunia ada di Indonesia, dan ini menjadi konsentrasi kita untuk mengelola mangrove ini dengan baik, karena mangrove mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2. Tadi Mbak menyatakan bahwa Indonesia menjadi paru-paru dunia, memang benar karena hutan-hutan kita bisa memproduksi O2, oksigen, karena dengan menyerap CO2 kita bisa memproduksi oksigen, terutama mangrove kita yang lebih besar kemampuannya 4-7 kali menyimpan karbon ini, sehingga betul-betul mangrove kita menjadi konsentrasi untuk penyerapan gas emisi rumah kaca Indonesia. Oke, saya geser ke Pak Widi, 3,4 juta hektar ya. Di Jawa Tengah cukup banyak juga garis pantainya ya Pak Widi ya? Ya, ada di Pantura dan Pantai Selatan ya. Nah, itu gimana untuk memanfaatkan atau mungkin melestarikan mangrove agar menjaga garis pantai itu Pak Widi kalau untuk di Jawa Tengah? Ya, baik. Jadi data luas mangrove yang ada di Jawa Tengah ini mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Jadi data 2017 ada sekitar 12.000 hektar, tapi di tahun 2021 kemarin naik sudah menjadi kurang lebih 15.000 hektar. Jadi ada peningkatan luas mangrove yang ada di Jawa Tengah. Dan ada program unggulan yang kami kembangkan atau dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu kawasan ekosistem esensial. Di Jawa Tengah ada 3 KEE, kawasan ekosistem esensial, mulai dari Kebumen ada KEE Muara Kali Ijo,
Kemudian di Kabupaten Pemalang ada KEE Mojo, kemudian di Kabupaten Rembang ada KEE Pasar Bangi. Jadi sudah ada 3 yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur. Dan kami sedang mengupayakan untuk satu KEE di Kabupaten Brebes, yaitu KEE Kaliwlingi ya di Kabupaten Brebes. Ini rencananya. Kemudian kami juga sedang mengupayakan KEE yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi nanti kita berharap ini bisa terrealisasi, ada 5 KEE yang ada di Jawa Tengah. Ini sebagai upaya untuk penyelamatan mangrove yang ada di Jawa Tengah. Tentu kami tetap mengembangkan upaya-upaya dengan masyarakat, dengan kelompok tani hutan, dengan LSM juga, tentu dengan Kementerian LHK, dengan BPDAS, salah satu UPT-nya yang ada di Jawa Tengah. Ini menjadi program utama kita untuk penyelamatan mangrove dan juga rehabilitasi bagi yang sudah rusak, dan ini memberikan aspek ekonomi yang besar juga. Jadi sekarang ada kopi mangrove ya, ini dikembangkan juga oleh kelompok-kelompok tani, dan penyuluh kami juga terus membina kepada kelompok tani tersebut. Jadi kami sangat memberikan apresiasi kepada masyarakat karena masyarakat telah menjaga hutan mangrove kita. Nah, kalau lahan kritis, Pak Widi, yang jadi perhatian Pemprov Jateng di mana saja? Ya, lahan kritis kita di Jawa Tengah kurang lebih ada 395.000 hektar. Nah, hampir di beberapa kabupaten, hampir di semua kabupaten ada, tapi memang luasannya agak berbeda-beda, dan seperti di kabupaten di Wonosobo, Banjarnegara, dan juga kabupaten-kabupaten yang lain, ini juga menjadi prioritas kami untuk rehabilitasi hutan dan lahan ya, agar lahan kritis ini tidak terus meningkat ya, tapi justru bisa kita kurangi dengan tutupan lahan, kemudian juga sipil teknis kita kembangkan untuk menjaga supaya tidak terjadi erosi. Dan ini tentu menjadi program prioritas kami. Tadi sudah saya sampaikan di awal, rehabilitasi hutan dan lahan kalau ini kita berhasil. Dan ada satu Mbak ya yang juga menjadi prioritas kami. Ini sekalian saya lapor ke Pak Arwanda. Jadi kami juga mendorong kepada pelaku usaha industri itu juga ikut membantu dalam gerakan rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi tidak hanya misalnya ada salah satu PLTU yang ada di daerah Pantura ya, kita juga dorong untuk melakukan dukungan atau dampingan kepada satu desa yang ada di daerah atas di pegunungan yang memang ada lahan kritisnya, dan kita berharap ada bantuan bibit, ada bantuan ekonomi, ada bantuan ekonomi produktif ya, ada bantuan pelatihan kepada masyarakat, dan ini sudah berjalan dalam satu rangkaian tadi program Desa Peduli Daerah Aliran Sungai Lestari. Tapi porsinya cukup ya Pak Widi ya, kalau untuk di sektor industri, atau memang ada kebijakan lagi yang perlu ditambah di kemudian hari? Ya, untuk dukungan rehabilitasi hutan dan lahan salah satu ya Mbak ya. Jadi yang industri tidak utama ya. Tentu ada program pemerintah sendiri, kemudian juga ada dari LSM, dan kita juga mendorong untuk industri-industri kayu untuk melakukan dukungan terhadap rehabilitasi hutan dan lahan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah ada satu industri yang memang tidak bergerak di sektor kehutanan tapi memberikan kontribusi bagi rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, ini yang kita dorong ya, supaya pertimbangannya adalah ketika industri itu mengeluarkan emisi, mereka juga memberikan CSR kepada daerah-daerah hulu yang memang aktif dalam kegiatan penanaman dan juga penyelamatan hutan. Oke. Karena Pak Widi sudah menyinggung masalah industri, saya coba tanya satu hal Pak Widi. Gimana dengan pembukaan kawasan industri baru yang cukup masif di Jawa Tengah? Ya, kawasan industri baru yang berdiri ini sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Artinya aspek ekonomi sudah ada pertimbangannya, ada kelayakan ekonomi, ada kelayakan teknisnya, dan kelayakan lingkungan hidupnya juga sudah ada. Nah, dalam konteks kelayakan lingkungan hidup, di dalam kajian AMDAL itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan aspek lingkungan hidup ya, termasuk ruang terbuka hijau yang harus ada. Artinya green industry itu sudah dikembangkan ya. Jadi pemerintah mendorong melalui intervensi proses AMDAL, maka industri itu pasti kita harapkan industri yang ramah lingkungan. Oke, semakin menarik perbincangan kali ini pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang. Nanti kita akan lanjutkan sebetulnya di segmen terakhir ya, bagaimana ketika pemerintah terus didorong bukan hanya dari kancah Indonesia tapi internasional agar bisa betul-betul menyukseskan di 2030 ini menekan emisi gas. Jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,
dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sobat Alam tahu nggak sih apa itu Volunatsing 2030? Yuk simak videonya sampai akhir. Upaya Indonesia dalam mencapai net zero emissions pada tahun 2060 diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Pengurangan emisi GRK nasional ini menggunakan pendekatan yang disebut dengan Indonesia's Forestry and Other Land Use atau Volunatsing 2030. Volunatsing ini merupakan kondisi di mana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang yang dikeluarkan, dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Melalui skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement atau LCCP, secara nasional Indonesia akan mencapai peaking pada tahun 2030 dengan sektor Volu sudah mulai netsing mencapai target 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Nah, untuk mencapai Volunatsing 2030 ada 15 ruang lingkup yang perlu dibenahi. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Lantas, apa saja yang akan dilakukan sebagai aksi mitigasi sektor Volu demi tercapainya netsing 2030? Yang pertama, perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi. Melalui skenario LCCP, membatasi dan menekan hutan alam yang dapat dikonversi hingga 6,8 juta hektar. Yang kedua, perlindungan degradasi hutan di area konsesi. Perlindungan dari degradasi bertujuan untuk mempertahankan hutan alam primer hanya untuk hasil hutan bukan kayu dan berfokus pada terganggunya pemeliharaan hutan alam primer di dalam area konsesi. Yang ketiga, pengelolaan lahan gambut. Hal ini meliputi pengelolaan dan pemulihan muka air dengan menjaga tinggi muka air lahan gambut, juga perbaikan atau restorasi tata airnya melalui pembasahan kembali lahan gambut. Yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. Karena kasus kematian hewan lebih banyak ditemukan di luar kawasan konservasi, perlindungan NKT di luar kawasan konservasi sangat penting untuk memastikan perlindungan satwa. Dan yang terakhir, penegakan hukum. Diperlukan sebagai upaya penetapan kebijakan dan operasi yang sesuai kebutuhan dengan implementasi yang berkesinambungan dan konsisten. Saat ini, Volunatsing sudah menjadi penyumbang terbesar penurunan emisi gas di Indonesia dengan total kontribusi lebih dari 90%. Harapannya dalam beberapa tahun ke depan, progres ini terus meningkat dan target-target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 segera tercapai ya Sobat Alam. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Kita akan lanjutkan dialog khusus kali ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya kembali ke Pak Widi terlebih dahulu deh. Ya, apa yang bisa dijanjikan Pemprov Jawa Tengah untuk membuktikan bahwa Jawa Tengah ini telah siap berkontribusi dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan lahan lainnya seiring dengan apa yang ditargetkan pemerintah pusat? Silahkan. Ya, jadi Jawa Tengah telah sejak awal sudah berkomitmen untuk melakukan penyelamatan hutan ya. Jadi kami melakukan gerakan-gerakan dengan masyarakat untuk pelestarian hutan dan kita menjaga seperti hutan lindung misalnya jangan sampai itu dijarah untuk kepentingan-kepentingan yang lain tidak sesuai dengan fungsinya dan kami juga menyediakan anggaran dukungan untuk masyarakat, untuk kelompok tani hutan agar bisa bersama-sama untuk penyelamatan hutan, khususnya hutan rakyat ya. Di Jawa Tengah itu ada sekitar 700.000 hutan rakyat. Ini adalah salah satu upaya untuk pengurangan emisi dan juga selalu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini yang terpenting dan kami juga selalu menggali dana yang sah, tidak hanya dari APBD, APBN, tapi juga dari sumber-sumber yang lain seperti CSR yang kita berharap adalah bahwa seperti sektor kehutanan ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja dalam konteks pengurangan emisi gas rumah kaca, tapi juga tentu ada peran dari para pihak seperti industri atau usaha yang lain yang memang ini punya keterkaitan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Baik, sekaligus closing statement Pak Widi pada kesempatan kali ini penegasan ajakan juga kepada seluruh masyarakat, pendengar dan pemirsa YouTube agar bisa saling membantu. Sekali lagi Pak Widi mengatakan bukan hanya pemerintah tapi masyarakat ini berperan penting. Silahkan. Ya, jadi saya mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga hutan kita untuk tetap lestari, mendorong kepada seluruh stakeholder dengan segala kekuatannya untuk bersama-sama
banyak hal yang bisa diterapkan, memberikan bantuan bibit kepada masyarakat, tanaman-tanaman produktif, termasuk pengembangan sumber daya manusia di masyarakat sekitar hutan, dengan pelatihan-pelatihan dan juga hal-hal lain yang tentu bisa memberikan satu peningkatan aspek ekonomi masyarakat atau kesejahteraan masyarakat dan juga kelestarian hutan. Oke, saya langsung ke Pak Ruanda nih, pendengar dan pemirsa YouTube. Saya taruh terakhir karena tadi Pak Ruanda pasti punya catatan-catatan kecil dari pemaparan dari Pak Widi, khususnya untuk di Provinsi Jawa Tengah menekan emisi nih. Pak Ruanda silakan. Ya, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Provinsi Jawa Tengah dengan Pak Widi sudah sampaikan tadi. Ternyata Jawa Tengah sudah mempunyai upaya-upaya mitigasi perubahan iklim yang sangat signifikan akan membantu realisasi di nasional. Karena apa? Kalau kita tanya, jadi apa sih Pak kegiatan Volu ini? Ya, jadi kalau orang bertanya seperti itu, intinya ada 3 kegiatan aksi utama mitigasi perubahan iklim dari sektor Volu ini. Yang pertama adalah aksi mengurangi emisi gas rumah kaca kita. Nah, ini adalah upayanya adalah mengurangi deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini nomor 1 ini aksi mitigasi mengurangi emisi gas rumah kaca ini di Jawa Tengah dan di Jawa khususnya sudah bisa kita katakan bisa sudah tercapai nih mengurangi emisi dari gas rumah kaca ini. Aksi yang kedua adalah aksi mempertahankan serapan karbon kita. Artinya apa? Aksi kita harus menjaga stok karbon kita yang masih berdiri. Artinya kita harus menjaga hutan-hutan kita yang masih berdiri ini harus kita jaga dengan baik. Dan aksi yang ketiga adalah aksi meningkatkan serapan karbon kita. Kegiatannya atau upayanya adalah menanam, merehabilitasi hutan-hutan kita yang sudah rusak dengan tadi kegiatannya sudah banyak dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan menanam hutan-hutan yang rusak, kemudian melibatkan masyarakat, industri, seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi meningkatkan stok karbon kita. Artinya apa? Kita menambah tutupan hutan kita sehingga kemampuan hutan kita untuk menyerap CO2 yang dikonversi menjadi O2 ini semakin lama semakin banyak. Itu adalah aksi-aksi yang kita lakukan di Volu ini, Mbak. Oke, satu lagi Pak Ruanda, agar masyarakat, pendengar, pemirsa secara konkret ya bisa membantu pemerintah dalam meluruskan, menyelaraskan kebijakan ini. Hal paling penting apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam menekan emisi gas? Yang harus dilakukan masyarakat adalah menjaga hutan kita. Ya, tidak melakukan penebangan secara liar, ya, ilegal misalnya. Tadi di beberapa lokasi masih ada terjadi penebangan tidak resmi, ilegal ya. Itu yang harus kita kurangi dan ini akan secara signifikan menambah serapan hutan kita karena hutan kita akan tetap terjaga dengan baik. Partisipasi masyarakat, ya, beberapa provinsi, salah satu yang kita upayakan bagaimana kita melibatkan perempuan, wanita, ya, gender, kemudian anak-anak, youth, ya, kemudian juga berbagai pihak yang bisa berpartisipasi, mahasiswa misalnya, kita libatkan bersama. Karena apa? Perubahan iklim ini, ya, pemanasan global ini yang akan terkena dampaknya adalah adik-adik kita, anak-anak kita. Oleh karena itu pemahaman atau kesadaran ini harus kita tanamkan juga kepada mereka. Sehingga betul-betul mereka siap menghadapi ini semuanya dan secara dini mereka akan ikut berpartisipasi menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Ya. Berarti optimis ya Pak Ruanda ya, sukses di tahun 2030 ya Pak Ruanda. Mudah-mudahan dengan upaya kita bersama kita akan bisa menurunkan emisi gas rumah kaca kita dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Ruanda, Pak Widi, perbincangan kali ini. Semoga ini menjadi edukasi baru untuk masyarakat. Ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk bisa membantu menekan emisi gas dan bisa mengendalikan perubahan iklim yang ada. Sehat selalu Pak Ruanda, Pak Widi. Ya, pendengar, kekayaan alam Indonesia dengan luasan hamparan hutan sebagai fondasi penjaga ekosistem dan penopang elemen kehidupan di bumi harus kita syukuri. Hanya dengan kepedulian semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan merawat potensi kekayaan yang terkandung di dalamnya, maka Indonesia akan menjadi harapan bagi segenap makhluk yang hidup di atas bumi ini. Saya Sylvia Ansori mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.